semuanya, sekarang aku mau ngejelasin tentang dinamika rotasi atau torsi. Torsi atau momen gaya adalah kecenderungan gaya untuk memutar suatu benda. Di sini aku udah punya satu soal yang bakal aku bahas. Nah, cara mengerjakannya ada 5 langkah. Langkah pertama adalah menentukan poros. Nah, di sini udah jelas kan besar momen gaya terhadap titik B. Maka porosnya adalah titik B. Yang kedua adalah menentukan plus atau minus pada F atau gaya. Di sini udah ada F1, F2, F3, F4, dan F5. Gimana sih cara nentuinnya? Cara menentukannya gampang kok. Jika searah dengan jarum jam, maka hasilnya plus, dan jika berlawanan dengan arah jarum jam, maka hasilnya minus. Kita anggap aja ini satu benda dan ini titik porosnya. Ini F1, F2, F3, F4, dan F5. Ini F1, kita putar ke bawah, maka berlawanan dengan arah jarum jam, maka F1 sama dengan minus. Yang kedua, F2 di sini, ini porosnya. Jadi jika sejajar dengan porosnya bisa dianggap plus atau minus. Di sini aku kasih plus ya. Lalu F3. Ini porosnya, ini F3-nya. Kita putar, maka dia searah dengan jarum jam, maka hasilnya plus. Lalu di sini F4. Kita putar. Nah, F4 ini berlawanan dengan jarum jam, maka F4 adalah minus. F5. F5 itu yang terakhir, dia itu di ujung. Kita putar. Nah, dia searah dengan jarum jam, maka hasilnya plus. Yang ketiga adalah menentukan jarak. Di sini udah kelihatan kan, besar A, B sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DE sama dengan 5 meter. Ini ke sini sama dengan 5 meter. Ini ke sini sama dengan 5 meter. Ini ke sini sama dengan 5 meter. Nah, udah gitu kita hitung deh R-nya. Pertama R1. R1 itu ini kan. R1 itu dari sini ke sini, kita hitung dari porosnya, jadi dia 5 meter. Lalu R2. R2 tuh di mana sih? R2 tuh di sini. Karena dia sejajar sama porosnya, jadi 0 meter. Yang ketiga R3. R3 itu di sini kan. Dari sini ke sini itu 5 meter juga. Yang keempat itu R4. R4 adanya di sini kan. Nah, berarti dari poros ke sini itu hitungannya 5 ditambah 5. Jadi 10 meter. Lalu yang terakhir itu ada R5. R5 itu paling panjang, paling ujung. Jadi 5 tambah 5 tambah 5 lagi. Jadi 15 meter. Nah, setelah kita udah dapet F sama R-nya, sekarang kita cari torsinya. Rumus torsi itu momentum gaya sama dengan F kali R. F itu gayanya, R itu jarak dari porosnya. Ini udah ada F dan ini udah ada R-nya. Langsung aja ya kita hitung. Jadi F1 itu sama dengan minus 50N dikali 5 meter. Minusnya itu dari sini ya. Jangan lupa ditulis. Hasilnya minus 200 Nm. Lalu F2. F2 itu 20N karena dia plus. Kita kaliin ini 0 meter sama dengan 0 Nm, atau nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. F3. F3 itu yang ini plus dan ininya 5 meter. 40 N dikali 5 meter sama dengan 200 Nm.
4 itu minus, jadi minus 30N dikali dengan 10M sama dengan minus 300 Nm. Nah, F5 yang terakhir. F5 itu 60N dikali dengan 15M sama dengan 900 Nm. Gampang kan? Langkah yang terakhir itu menghitung torsi totalnya. Cara menghitungnya gimana? Tinggal tambahin aja ini hasilnya, ditambahin semuanya. Kita hitung ya. T total. T1 nya sama dengan 200. Ditambah T2 nya 0. Ditambah T3 nya itu 200. Ditambah T4 nya itu minus 300. Ditambah T5 nya 900. Maka jumlah semuanya adalah 600 Nm. Nah, jangan lupa juga ditulis, karena ini nggak ada minusnya, jadi otomatis dia positif kan, berarti hasilnya searah jarum jam. Selesai deh, ini hasil akhirnya. Semoga mengerti ya.